Hai, jumpa lagi dengan saya Dr. Julius. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pencobaan di padang gurun. Dan khususnya di dalam Matius pasal 4 ini, 2 kali iblis mencoba Yesus, dikatakan jikalau. Dia katakan, jikalau engkau anak Allah, jikalau engkau anak Allah. Dalam bahasa Indonesia dikatakan jikalau. Nah, dalam bahasa Inggris dikatakan if. Kalau dalam bahasa Yunani itu ada 2 kata yang dipakai. Jadi sekali lagi dalam bahasa Indonesia dikatakan jikalau. Dalam bahasa Inggris dikatakan if. Nah, sekarang if yang mana? Dalam bahasa Yunani ada 2 kata dipakai, a dan ea. Nah, khususnya untuk a itu adalah jikalau, kalau misalnya yang bertanya ini tidak tahu siapa orang yang ditanya, identitasnya siapa yang ditanya, itu a. Jadi jikalau A, jikalau juga ada ea. Tapi kalau jikalau A itu artinya yang si penanya ini dia tidak tahu siapa identitas yang ditanya. Tetapi kalau ean dia tahu persis siapa identitas yang ditanya. Nah, dalam konteks Matius pasal 4 sesungguhnya iblis belum tahu. Ada begitu banyak pendapat yang mengatakan, oh, iblis itu tidak bodoh, iblis itu tidak mungkin tidak tahu siapa Yesus itu. Ternyata kalau kita lihat dari katanya, ternyata keliru pendapat seperti itu. Ada yang juga mengatakan, oh, dia tahu bahwa iblis itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Namun sesungguhnya kalau kita lihat dari kata di situ, sebenarnya iblis itu tidak tahu kalau Yesus itu anak Allah yang tinggi. Ya. Jadi pendapat pertama dikatakan bahwa iblis tidak tahu bahwa Yesus itu anak Allah yang tinggi. Iblis hanya tahu bahwa Yesus itu adalah manusia sepenuhnya, hanya manusia sejati. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa Yesus itu tahu dia bukan sekedar manusia sejati, tetapi dia adalah anak yang maha tinggi. Sebenarnya kalau kita lihat konteksnya dalam pasal 4 ini, sungguhnya iblis itu belum tahu. Kapan dia tahu? Ketika Yesus pada ayat 9-10 kita akan melihat bahwa iblis dia sangat terkejut, dia kaget karena Yesus katakan, "Enyalah engkau iblis." Iblis merasakan ada satu otoritas dari tempat yang maha tinggi. Ada satu kuasa yang keluar dari dalam dirinya. Sesungguhnya Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam Markus 5, Lukas pasal 8, di situ iblis sudah tahu. Makanya ketika Yesus bertemu dengan iblis, iblis langsung mengatakan, "Hei Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi." Dalam Markus 5, Lukas 8. Jadi sebenarnya iblis tahu kapan siapa Yesus itu sebagai anak Allah yang maha tinggi ketika dia ditegur dengan keras, dia dibentak dengan keras oleh Yesus. Yesus berkata, "Enyalah engkau iblis." Pada ayat 9-10 di situ, Bapak Ibu Saudara, sejak dari situlah awal mulanya iblis tahu siapa Yesus itu. Kiranya apa yang saya sharekan ini, firman Tuhan kali ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Terpujilah Kristus. Haleluya and bye.